Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mutiara, kembali lagi dengan Mutiara Kultum, membuka kesadaran, menginspirasi perubahan. Jadi di kesempatan kali ini kami menghadirkan Ustazah Pancasanti HS SPD selaku pembicara di episode kali ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mutiara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersama-sama akan mengkaji salah satu bentuk tingkah laku atau akhlak karimah dalam agama Islam, yaitu tentang kesantunan berbahasa. Pada dasarnya podcast Mutiara ini merupakan mitra tutur yang diunggah di media sosial seperti di YouTube dan sebagainya. Nah, dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan berkomunikasi, pada intinya diperlukan adanya kesantunan dalam bertutur. Salah satunya adalah aspek kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan berbahasa perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, karena dalam berkomunikasi bukan hanya memperhatikan aspek pemahaman, tetapi juga aspek keharmonisan antara penutur dan petutur. Sebagaimana yang dijelaskan dalam agama Islam, menyarankan manusia untuk menjaga lisan. Nah, itu juga termasuk dalam kesantunan berbahasa. Nah, dalam hadis yang artinya, kalau kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka jawablah dengan yang sama atau paling tidak lebih baik. Nah, hadis tersebutlah yang bisa kita jadikan pegangan. Misalnya, ini sahabat Mutiara ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab, kita balas dengan yang santun lagi, yang lebih baik lagi dengan ucapan salam yang lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang diharapkan untuk apa? Sebagaimana yang dijelaskan dalam agama Islam, bahwa untuk menjaga lisan agar lebih baik. Kemudian yang kedua, sahabat Mutiara, yang kedua dari segi bahasa. Dalam segi bahasa, menurut Rahardi, prinsip dalam kesantunan yang sampai saat ini ya, yang paling dianggap lengkap, yaitu paling mapan dan paling komprehensif, adalah prinsip kesantunan yang dijelaskan oleh Leeds, yaitu terdiri dari maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendah hatian, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. Nah, sahabat Mutiara yang dicintai Allah SWT, berdasarkan dari analisis tersebutlah ya, bahwa data penelitian menemukan satuan kata-kata ya, yang harus kita bisa lakukan minimal paling tidak bisa dengan santun terhadap lawan tutur kita, yaitu mungkin dengan ucapan kata 1, terima kasih, 2, dengan permintaan maaf atau mohon maaf, yang ketiga dengan ucapan kata tolong, minta tolong. Nah, itu juga bisa ya. Nah, untuk kalimat pendukungnya bisa dalam kesantunan itu bisa berupa
kalimat deklaratif, kalimat tanya, kalimat imperatif ataupun kalimat injektif dan kalimat empati. Nah, sahabat mutiara yang dicintai oleh Allah SWT, apakah dengan 3 kata tersebut dalam sehari-hari itu pernah sahabat mutiara lakukan? Nah, kita bisa introspeksi diri ya, bahwa dalam satu hari itu apakah kita bisa mengucapkan, menuturkan kata maaf, kata tolong, kata terima kasih. Nah, alhamdulillah kalau yang sudah melaksanakan tuturan itu dengan baik, itulah yang bisa diharapkan dari segi kesantunan dalam berbahasa yang paling kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat mutiara yang dicintai oleh Allah SWT, ada 2 hal yang kita bahas dalam kesantunan berbahasa Indonesia, kesantunan dalam berbahasa yang baik ya, maksud saya, yaitu kesantunan dalam pemahaman. Kesantunan berbahasa, santun merupakan aturan perilaku yang ditetapkan oleh dan disepakati oleh masyarakat tertentu. Ya, seperti tadi biasanya kalian maaf sahabat mutiara, ada kesalahan bisa mengucapkan mohon maaf, bisa mengucapkan terima kasih ya. Itu hal kecil yang paling kita bisa lakukan untuk membiasakan diri dalam kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa juga ada 2 bentuk, yaitu kesantunan dalam linguistik yang terdiri dari intonasi, diksi, struktur kalimat. Ya, intonasi berarti secara halus, tinggi, naik, rendah, kasar, halus ya. Kemudian diksi, pilihan kata-kata yang tepat ya. Misalnya saja ya, kata-kata yang tepat. Ada sebuah rapat ya. Rapat itu sudah ditentukan tempat duduknya oleh Bapak Kepala Sekolah di depan. Nah, kebetulan ada, misalkan ada Pak Efik yang langsung menduduki di tempat duduk itu. Kemudian, Pak, jangan duduk di tempat itu khusus untuk kepala sekolah. Nah, itu cara yang kurang tepat di dalam mengingatkan atau menyampaikan tutur bahasa yang santun. Ya. Nah, kalau yang tepatnya bagaimana? Dengan pelan, intonasinya, kemudian dengan diksi, Bapak, mohon maaf, tempat duduknya ini untuk Bapak Kepala Sekolah. Nah, hal seperti itu untuk bisa diterima oleh seseorang yang tidak tahu ya, untuk aturan-aturan di dalam kesantunan berbahasa. Kemudian yang kedua, kesantunan dalam pragmatis, yaitu cara dan gaya bahasa. Ya, gaya bahasa ini mungkin sudah menjadi tradisi adat dari adat daerah masing-masing ya. Ini yang masih juga susah untuk bisa bedakan. Kemudian yang kedua, tujuan dalam kesantunan berbahasa. Tujuannya apa? Membuat suasana berinteraksi menyenangkan. Nah, seperti tadi misalkan ya, disapa kok ternyata kalimatnya kurang santun, berarti kan kurang menyenangkan di hati yang diingatkan tadi ya. Nah, tidak mengecam dan efektif ya, kalimat itu tidak mengecam dan kalimat itu efektif, tidak bertele-tele. Yang ketiga, fungsi kesantunan berbahasa, yaitu terdapat pada menyatakan informasi, menyatakan perjanjian, menyatakan keputusan, menyatakan ketenangan dan sebagainya ya. Itu di dalam fungsi berbahasa. Misalnya perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu juga harus kita lebih berhati-hati di dalam berbahasa ya, yang santun agar tidak menyinggung perasaan. Keputusan sama saja. Kemudian bisa menyatakan ketenangan di antara kedua belah pihak, antara penutur dan petutur. Kemudian yang keempat, yaitu kesantunan berbahasa oleh faktor penentunya yang dapat mempengaruhi kesantunan berbahasa, yaitu dalam aspek kebahasaan, bahasa verbal dan nonverbal, dan yang kedua aspek non kebahasaan. Nah, aspek penutur kesantunan dalam berbahasa verbal meliputi intonasi ya tadi, nada bicara, pilihan kata sudah saya singgung ya, kemudian struktur kalimatnya harus benar ya.
Sahabat mutiara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dalam kesantunan berbahasa di sini ya, bahwa kita hidup di lingkungan masyarakat sekolah, lingkungan sebagai warga sekolah, yaitu tidak jauh dari kontribusi lingkungan sekolah dalam pembinaan kesantunan berbahasa ya. Lingkungan sekolah turut memberikan sokongan terhadap pengaruh pembentukan kesopanan berbahasa bagi pelajar juga. Nah ini ya, hati-hati ya. Nah ini biasanya yang pelajar banyak sekali perkembangan bahasa yang cukup pesat, sehingga sudah terbiasa dan menjadi kebiasaan, sehingga tidak tahu dengan siapa kita berbicara ya. Sehingga seperti biasa-biasa saja ya, seperti yang dijelaskan oleh menurut Sofyan Sauri ya, sekolah adalah tempat yang paling tepat untuk melaksanakan proses pembinaan berbahasa santun. Nah, di dalam sekolah, warga sekolah ini baik guru, murid ya, siswa, kepala sekolah, kemudian penjaga sekolah dan sebagainya, semua warga sekolah yang hidup di lingkungan sekolah ya, berarti wajib ya memperhatikan tentang kesantunan dalam berbahasa. Di sini misalnya guru adalah orang yang paling diperhatikan oleh pelajar, oleh siswanya di kelas ataupun mungkin di luar kelas. Nah, mungkin cara berbahasanya berbeda. Bahasa yang digunakan dalam bertutur kata hendaklah memilih kata-kata yang paling baik dan pantas dipergunakan di hadapan terutama para siswanya. Nah, beda lagi nanti kalau di luar sekolah ya. Begitu pula pada pelajar ya, siswa-siswi SMK Sahabat Mutiara ya. Itu ada pelajar yang bertutur kata juga kurang santun. Ini juga saya perhatikan. Nah, tadi perkembangan bahasa yang sangat pesat sekali ya. Berarti kita sebagai guru atau pendidik hendaklah mengingatkan bahwa kata yang lebih baik dan enak didengar dengan semua pendengar itu adalah bertutur kata yang santun. Bertutur kata yang santun. Nah, jadi sahabat mutiara yang dicintai Allah SWT, bisa saya simpulkan yaitu dalam kesantunan berbahasa ini merupakan cerminan kepribadian seseorang di dalam berbahasa. Santun berimplikasi berterimanya seseorang di tengah-tengah masyarakat. Sebab seseorang yang senantiasa menjaga cara orang tersebut berbicara akan memperoleh tersendiri di masyarakat. Sebaliknya, seseorang yang tidak membiasakan diri dalam menggunakan bahasa yang santun justru akan menghadapi berbagai masalah karena sikap dan perilakunya turut terpengaruh dari sikap dan kebiasaan orang tersebut. Nah, demikian sahabat mutiara yang dicintai oleh Allah SWT, dalam pembahasan mengenai kesantunan berbahasa, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan kultum dari Ustazah Pancasanti. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe ya sahabat, agar kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari kami. Sekian dari kami, bila ada kesalahan atau kekurangan kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.